Lanjut, setelah itu gue tuh sebenarnya pernah iseng kayak ngelamar ke pabrik Oh, gitu. iseng ya, bukan iseng. berniat bener gitu. Sebenarnya iseng doang. Tapi gitu. keterima Sampai 3 mingguan. Gue tuh iseng kayak sebenarnya iseng lagi nih. Iseng lagi nggak ada Ya, niatan kayak bisa kalau niat tuh kan kayak gue pengen kerja di sini. Balik lagi di Up News. Kita sekarang akan bertemu dengan seseorang yang cukup inspiratif ya bagi saya di bidang fotografi tentunya. Perkenalkan teman saya. Boleh perkenalkan? Oke. Nama saya Teguh Firmansyah. Mungkin saya salah satu teman. Dia teman saya, pokoknya intinya dia teman saya. Namanya Teguh Firmansyah, betul. Nah sekarang tuh Anda tuh kan pokoknya Anda tuh sekarang kan kerja, kalau nggak salah kerja di suatu hotel gitu ya? Iya, Sekarang saya kerja di salah satu hotel di Cipanas, namanya Le Eminence Hotel. Di situ saya masuknya kerja jadi vendor sih. Jadi saya kerjanya sebenarnya bukan ke Le Eminence ya, tapi ke live photo. Jadi yang kerjasama sama pihak hotel. Kerja sama pihak hotel kayak gitu. Santai aja, jangan terlalu kayak di wawancara banget ya. Itu hotel mana? Ya, berarti kerjasama dengan hotel sebagai fotografer. Nah, sebelum ke kerjaannya nih, berarti otomatis kan orang tuh pasti ada prosesnya. Nah, Anda tuh berproses tuh dari mulai kapan di bidang fotografi ini? Sebenarnya untuk di bidang fotografi sendiri saya tuh emang dari pas sekolah SMP mungkin ya, itu kayak mungkin lebih suka di bidang foto kayak gitu ya. Dan kebetulan pas ngambil SMK ada jurusan multimedia. Pas banget itu kayak di bidang saya gitu. Jadi semuanya menjerumus ke foto, desain sama yang lainnya mungkin kayak misalnya multimedia ya gitu. Terus lanjut pas Patrin, kebetulan saya di video dan animasi, lebih ke banyak ke videonya sih. Mungkin lebih ke saya juga gak tahu bakal jadi fotografer. Padahal kayak basically sebenarnya lebih ke animasi sama video gitu. Ya. Tapi itu video tuh maksudnya jadi kameramen gitu atau dua-duanya plus editing juga? Lebih ke kameramen sih. Kameramen. Editing beda lagi gitu? Editing beda lagi. Cuman kebetulan mungkin karena gimana ya, dulu tuh pas Prakrin tuh ada belajar kayak video tapi ada animasi kayak gitu, kayak motion graphic gitu ya. Jadi gimana ya, gue tuh suka video cuman kadang suka animasi juga gitu. Itu saatnya sana Prakrin. Jadi nggak menjerumus ke foto, bahkan dulu nggak ada cita-cita jadi fotografer gitu. Berarti ini nggak nyambung sebenarnya? Sebenarnya nggak nyambung gitu ya. tapi kan setidaknya videografer juga, apalagi tadi kan jadi kameramen itu kan sama-sama megang kamera lah gitu. Sama-sama ngerti tentang kamera juga berarti. Betul. Nah berarti setelah Prakrin itu setelah video itu gimana? Setelah Prakrin lanjut ke mungkin sekolah, masih lanjut kayak misal dulu tuh ada, kalau nggak salah tuh ada kelas fotografi gitu ya di sekolah. Kayak misal kita ngambil model dari luar, terus kayak kita pemotretan seperti biasa kayak gitu. Nah di sana tuh mulai kayak tertarik lah gitu dari segi fotografi gitu. Cuman belum kepikiran ini gue bakalan gitu buat jadi fotografer. Gak terlalu kepikiran ke sana gitu. Itu cuma selintas aja. Kayak gitu selintas aja. Tapi setelah lulus itu kemana dulu tuh? Nah, pas setelah lulus itu gue sempat kayak diam dulu di rumah, mungkin jadi salah satu pengangguran gitu ya, kayak pengacara ya. Banyak acara. Dan setelah itu kayak kepikiran buat jadi videografer buat weddingan, cuman mungkin belum rezekinya, jadi kayak gue freelance jadi fotografer pada waktu itu sekitaran kurang lebih
beberapa bulan, mungkin di 4 atau 5 bulanan ya. Itu tuh kalau di rumahnya tuh ada di perkampungan atau di perkotaan yang udah Sebenarnya lebih ke perkotaan sih, soalnya di juga kota? ya, soalnya dari sebenarnya gua tuh aslinya tuh emang orang kampung. Serius, gua tuh aslinya orang kampung. Gua tinggal di salah satu daerah di Cianjur Selatan. Mungkin daerahnya udah bisa gua sebutin ya. Iya, yang saya tahu soal itu. Iya. Ya mungkin itu lah. Oke, mungkin dari latar belakang keluarga juga ya, kayak Itu gimana? Maksudnya dari yang berada kah atau gimana? ya latar belakang keluarga gua tuh sebenarnya dibilang berada enggak gitu. Ya, Jujur, sederhana. ya sederhana, jujur, orang tua gua cuma seorang petani gitu. Petani. Iya. Oke. Ya, Dua-duanya. Ya. Dua-duanya. Iya, Oke. Memang maksudnya itu anaknya seperti ini kan menjadi sebuah inspirasi juga gitu kan, karena nggak latar belakang tuh nggak harus melulu serba ada gitu. Dari Iya. hal yang sederhana juga bisa menciptakan seorang yang karena gimana ya, mau lu dari keluarga ada atau nggak ada gitu, kayak hidup lu yang ngatur gitu. ya benar Bener gak? benar sih benar Lu kalau misal dari orang yang ada, mungkin suatu saat bokap atau nyokap lu tiba-tiba bangkrut, kayak lu Kan gak kita punya, tahu juga ya. lu gak punya skill, itu bisa jadi fatal Nah banget. itu benar sih, susah adaptasi lah ya. Iya. Ya benar. Nah balik lagi nih ke tadi, kan tadi juga sempat ngambil freelance video wedding gitu Iya. kan. Nah mungkin sebelum ke foto ini ada kerjaan lain gak sih atau emang langsung menjurus ke foto gitu? Sebenarnya setelah gua tadi bilang sempat Freelance. dulu ngambil freelance sekitaran 5 bulan. Lanjut setelah itu gue tuh iseng, sebenarnya pernah iseng kayak ngelamar ke pabrik Oh gitu. iseng ya, bukan Iya, bukan iseng. berniat bener gitu. Sebenarnya iseng doang. Tapi Gitu. keterima. Kebetulan emang mungkin rezekinya, gue sempat keterima di pabrik selama, mungkin dulu tuh kerja selama 9 bulanan. Oh, itu sistemnya kontrak atau Sebenarnya itu sistemnya kontrak, cuman kebetulan dulu tuh pas 9 bulan karena gue ngerasa gak nyaman gitu. jadi keluar? Ya keluar. Itu tuh setelah COVID atau Itu tuh sebelum? Pas COVID. Oh pas COVID. Iya. Iya. 9 bulan kerja di pabrik. Iya. Gitu. Nah Tapi pas keluarnya tuh COVID udah beres. udah beres. Oke. Berarti setelah keluar dari pabrik ini ada kerjaan lain kah? Atau langsung iseng lagi ngelamar gitu? Sebenarnya pas di pabrik itu gue tuh sempat ngelamar ke beberapa kayak perusahaan kayak pabrik lagi, cuman mungkin belum rezekinya. Dan dulu tuh gue sempat kerja di kayak admin di Jakarta, admin KP kayak gitu ya. Oh iya. Ya terus di Jakarta selama berapa lama? 2 bulan doang. 2 bulan. Itu masuk ke gak betah juga. Gak betah gitu. Oh gak betah juga. Iya. Lebih kayak mending dari freelance foto gitu, kayak mungkin dari segi nggak setiap hari ada job. Iya, nggak setiap hari ada job, cuman kayak kita menikmati itu. Nah ya kalau dinikmati pun enak Iya. gitu, nyantai juga gitu kerjaan. Oke, nah berarti pas ini kerjaan fotografi sekarang tuh yang sekarang kerja itu dari bulan kapan tuh? Masih kebilang baru sih, belum, baru mau setahun. Berarti mulai dari 28 Desember di tahun lalu. Oh berarti Iya. belum setahun. Iya, baru Kurang 1 bulan lah ya. 1 bulan ya. Benar. Itu tuh pas itu gua tuh beres kerja dari Jakarta, sempat mau nganggur dulu sekitaran sebulan kurangan lah gitu. Mungkin di kisaran 2-3 mingguan. Gue tuh iseng, kayak sebenarnya iseng lagi nggak ada niatan kayak misal kalau niat tuh kan kayak gue pengen kerja di sini, terus kayak ya udah ngelamar ke sini gitu. Kalau ini mah gue lagi main terus ditawarin sama temen gue, mau gak nyoba jadi fotografer di live foto gitu. Jadi
Tapi di sana tuh gue tuh disuruh magang dulu katanya 3 bulan katanya, paling lama 3 bulan tuh coba dulu ya. Nah pas itu kayak biasalah kayak interview, terus kayak ya dipanggil buat ya wawancara sama tes foto kayak gitu ya. Nah selang beberapa hari, gua gak lama sih setelah interview besoknya langsung kerja malahan. Keterima. Iya langsung keterima karena mungkin nggak tahu juga sih. Itu langsung kerja atau masih dalam tahap magang itu? Itu masih tahap magang. Jadi gua tuh diharusin magang tuh 3 bulan, ya 3 bulan. Cuman kebetulan pas 2 minggu gua kerja di sana, kinerja gua bagus mungkin ya dari segi cara teknik foto gua, skill gua bagus, secara mungkin banyak lah dari penilaian gua tidak tahu kan banyak penilaian mereka lah ya. Habis 2 minggu tuh langsung 2 minggu gua langsung ada kontrak. Wah gila, keren sih. Kontrak setelah mungkin selang dari 2 sampai 3 bulan gua lupa pas itu gua langsung ada kontrak lagi buat jadi kartap kayak gitu. Wah gila. Tetap di sana. Kartap tuh kerja tetap gitu. Iya, kerja tetap. Keren sih itu. Berarti dalam waktu 3 bulan langsung jadi kerja tetap di sana. Berapa sih? 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan. Iya, sudah udah antara 2 atau 3. Berarti skill Anda tuh ya bisa dibilang di antara mereka-mereka yang kerja di sana tuh yang melesat lebih cepat gitu. Sebenarnya kalau misal dibilang lebih cepat enggak juga sih, soalnya kayak mungkin ada langit di atas langit gitu ya. Waduh. Mungkin kayak ada yang lebih dari gua juga di sana. Soalnya kayak di sana tuh banyak fotografer yang lebih pro dari gua mungkin ya gitu. Dari segi skill. Iya benar sih. Cuma dari pandangan gua tuh dulu sebagai orang yang 2 minggu yang tadinya harus magang 3 bulan dulu tuh langsung diangkat tuh lebih kayak wah ini kayaknya emang skill itu emang bagus sih. Sebenarnya bukan dari segi ya mungkin dari segi skill juga iya, cuman mungkin dari segi hoki juga sih. Hoki juga ya kebetulan aja pas itu emang dari segi intinya kayak pas itu lagi hoki aja sih. Iya benar. Dari segi kliennya juga enak juga gitu buat dari diajak kan di sana kebetulan gua lebih ke foto family gitu. Jadi kayak ngebawain foto yang kayak anak-anaknya sama keluarganya kayak gitu. Mungkin dari gua juga karena suka anak-anak jadi pas ngatur mereka tuh enak gitu. Oh enak ya. Iya. Ini untuk ngomongin kliennya tuh emang dari Indonesia semua atau gimana tuh? Sebenarnya klien tuh gak dari Indonesia, lebih ke 30 orang luar sama mungkin sisanya orang Indo gitu. Banyak lah ya dari orang luar juga. Iya gitu. Banyak, terutama orang Arab. Orang Arab itu lebih gimana mendominasi gitu daripada orang kayak misal Jepang kayak gitu. Kawasan daerah Anda tuh emang banyak orang Arab juga ya? Iya, kebetulan memang mungkin salah satu destinasi orang Arab buat main ke sana juga kayak gitu. Nah, Anda kan dari Indonesia kan ya? Kalau misalkan meladeni atau ketika ada klien yang dari luar negeri itu contohnya orang Arab tadi itu Anda berkomunikasinya itu gimana? Kalau misal Arabnya bisa bahasa Inggris mungkin lebih ke bahasa nasional ya kan Inggris gitu. Tapi nggak jarang gitu ada beberapa Arab yang nggak bisa bahasa Inggris gitu. Dan misal mereka tetap menggunakan bahasa mereka gitu ya, bahasa Arab. Jadi gua cuma bisa halas doang gitu. Halas itu apa tuh? Halas tuh artinya tuh selesai gitu. Iya, sudah gitu. Sudah. Untuk ngegayain, untuk berpose itu pakai isyarat gitu. Pakai isyarat. Pakai isyarat. Tapi mungkin mereka ngerti lah ya. Ngerti. Kadang gua kalau misalnya lagi iseng gitu malahan pakai bahasa Sunda gitu. Kayak mereka nggak ngerti gitu. Jadi ya udah bodo amat juga gitu ya. Bener sih kan orang gua itu orang tadi orang Arab ya. Iya. Terus dari mana lagi? Biasanya selain Arab ada dari kayak misal Jepang itu mungkin sedikit sih kalau misal dari luar Arab gitu. Kebanyakan kayak misal dari 30% itu 25%-nya Arab, 5%-nya beda lagi gitu. Kayak misal India,
Kalau India gue paling suka sih India gitu dibanding Arab. Apa tuh yang bikin Anda suka dengan orang India? Dari mungkin gimana ya, dari segi sorry ya gue agak gitu, dari segi tipping. Tip berarti uang tip yang ngasih uang tipnya gede. Dari segi tipping itu lumayan gitu. Kalau untuk pendapatan biasanya ada gaji pokok gitu nggak sih di sana? Atau gimana sistem? Untuk sistem sendiri itu gaji pokok plus bonus ya. Untuk berapanya mungkin gue nggak bisa sebutin di sini. Ya, itu 2 digit atau masih 1? Iya, kalau misalnya itu kayak mungkin lebih ke privasi ya. Intinya untuk sehari cukup lebih dari cukup gitu ya. Iya. Karena lumayan juga sih emang. Terus jadi kalau misal di bidang foto tuh lebih enak buka vendor di hotel bintang 5 sih. Kerja sama hotel, soalnya kayak tiap hari pasti ada foto. Iya pasti, karena emang tiap hari juga pasti ada yang menginap gitu kan. Iya, menginap, dan pasti klien juga bukan klien yang kayak menginap yang 100.000 per hari, enggak kayak gitu kan. Karena emang kayak hotel yang di sana juga. Iya, hotel yang bagus lah, bintang 5 lah ya. Bintang 5 ya. Nah mungkin ada nggak sih kesulitan selama merintis perjalanan di dunia fotografi dulu deh gitu? Ada kesulitan apa gitu? Kalau misal dulu sih lebih ke alat yang gua pakai gitu, mungkin nggak terlalu memadai. Kayak misal gua dulu cuma pakai kamera sama tripod doang gitu. Kalau sekarang itu udah masuk ke lighting, filter sama yang lainnya mungkin ya. Nah ngomong-ngomong kamera, itu kameranya tuh dari pihak kalau misal sekarang kebetulan dari pihak vendor sendiri yang memfasilitasi lah ya. Ada lighting, filter segala macam fotografi masuk profesional gitu. Itu biasanya kalau untuk melakukan sesi foto tuh di suatu ruangan studio gitu atau sekitaran hotel atau gimana? Kebetulan hotel di sana itu kayak dia punya kayak taman kayak gitu, dan kebetulan di taman itu luas banget gitu. Kayak misal di sana tuh ada kita ada chapel, terus kayak chapel tuh apa chapel? Kayak rumah kaca buat nikahan orang kayak gitu. Dan di sana tuh ada kayak sungai. Kebetulan kan sungainya masih bagus, itu masih jernih. Ya, jadi kayak itu bisa jadi salah satu spot foto yang andalan mungkin ya gitu. Kayak tempatnya tuh kayak lebih ke tempat outdoor itu kayak bener-bener kayak tempat wisata. Kayak tempat wisata. Dan kalau misal hujan kita juga masih bisa pakai indoornya, kayak misal di room kamar. Kalau misal room kamar itu enak sih, cuman gue lebih suka di lobbynya gitu. Kalau misal lobbynya itu sofa sama backgroundnya gitu kayak gimana ya, kalau kayak lu lagi foto studio aja gitu. Enak aja gitu. Mungkin tadi selain kendala kamera itu perjalanan itu apalagi tuh? Kayak mungkin selain itu ada nggak dengan rekan kerja atau gimana gitu? Kalau misal dengan rekan kerja kebetulan memang aman gitu. Di sana kayak ada baik-baik semua untuk rekan kerja. Sama dari segi apa ya, mungkin dari segi cuaca sih di sana. Karena sekarang gak menentu ya Bang sih. Ya, kalau misal lagi dingin itu dinginnya memang dingin nggak ngotak banget gitu. Itu kenapa? Kalau dingin tuh ngaruhnya ke bagian apa? Mungkin ke kondisi fisik kitanya sih. Menggigil ya. Emang gigil gitu. Kan kita di sana pakai emang sih udah agak baju kerja. Kebetulan gue masih pakai baju kerja. Oh iya, ini baju kerja. Ya, kebetulan gue masih pakai baju kerja dari vendor itu. Ya. Kalau misal dari segi cuaca, kalau misal dingin itu dingin banget lah itunya. Lo tahu sendiri kalau puncak gimana gitu, dingin apa gitu. Dan kalau misal panas tuh di sana panasnya panas banget gitu. Gue gak tahu, orang bilang kalau misal di puncak tuh kalau misal lagi panas masih tetap sejuk gitu. Padahal tuh enggak gitu. Kayaknya itu pendapat orang-orang dari luar puncak sendiri. Iya, nggak tahu gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya, karena barusan ada kendala di kameranya, mungkin dicukupkan sekian podcast kita kali ini. Mungkin nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu lah ya. Terima kasih.
Astaga.